Halo, Assalamualaikum kakak-kakak dan adik-adik yang manis. Sudah siap untuk dengar cerita Bunda? Hari ini Bunda mau baca cerita yang berjudul Janji di Ujung Hutan. Di sebuah hutan lebat yang sejuk dan damai, hiduplah berbagai macam hewan yang saling berdampingan. Salah satu hewan yang paling disegani adalah kura-kura tua bernama Pak Kura. Walaupun sudah renta, Pak Kura dikenal bijaksana dan memiliki banyak pengalaman. Suatu hari, datanglah seekor rubah muda bernama Ruru yang terkenal cerdik tapi suka mengabaikan janji. Ia sering berhutang makanan, meminjam alat dari hewan lain, lalu lupa atau pura-pura lupa mengembalikannya. Suatu pagi, Ruru mendatangi rumah Pak Kura. "Pak Kura," katanya, "aku sedang kelaparan. Bolehkah aku meminjam beberapa buah dan sayuran dari kebunmu? Aku janji besok aku akan menggantinya 2 kali lipat." Pak Kura menatap mata Ruru dalam-dalam. "Janji adalah hutang, Ruru. Apakah kau benar-benar akan menepatinya?" "Ya, aku bersumpah demi ekorku yang indah ini," jawab Ruru meyakinkan. Dengan lamban, Pak Kura masuk ke dalam rumahnya dan kembali membawa keranjang berisi wortel, apel, dan beberapa singkong. "Ambillah, tapi ingat, besok sore sebelum matahari terbenam, aku menunggumu." Ruru mengambil keranjang itu dengan senyum lebar. "Terima kasih, Pak Kura, aku tidak akan mengecewakanmu." Namun, keesokan harinya, matahari hampir tenggelam dan bayangan pepohonan makin panjang. Tapi tak ada tanda-tanda kedatangan Ruru. Pak Kura hanya duduk diam di depan rumah, menatap jalan setapak yang kosong. Keesokan harinya, Ruru pun tak muncul. Hingga berhari-hari lamanya, Ruru menghindari jalan menuju rumah Pak Kura. Ia sibuk bermain, berburu, dan merasa tak penting menepati janji pada kura-kura tua yang pelan itu. Pada suatu ketika, Ruru mendapat kabar bahwa akan diadakan festival makanan hutan, di mana para hewan akan saling bertukar hasil panen dan memasak bersama. Tapi ada satu aturan penting, hanya hewan yang memiliki reputasi baik yang boleh berdagang dan mencicipi hidangan utama dari Raja Hutan, yaitu Singa Agung. Ruru sangat antusias. Ia membawa banyak buah yang ia kumpulkan dan bergegas ke festival. Namun, ketika ia tiba di pintu gerbang, ia dihentikan oleh 2 penjaga, beruang hitam dan Rangkong penjaga daftar. "Maaf Ruru," kata Rangkong, "kau tidak termasuk dalam daftar tamu terhormat. Ada beberapa laporan bahwa kau sering tidak menepati janji." Ruru kaget. "Siapa yang mengatakan itu?" "Beberapa hewan termasuk Pak Kura," jawab beruang tegas. "Ia adalah tetua hutan, ucapannya sangat dihormati." Ruru merasa malu. Ia melihat ke sekeliling dan melihat Pak Kura duduk di panggung kehormatan bersama hewan-hewan bijak lainnya. Dengan rasa bersalah, Ruru berjalan menghampiri Pak Kura. Ia menunduk dan berkata pelan, "Pak Kura, aku minta maaf. Aku telah berbohong dan mengingkari janjiku.
Kini aku sadar janji itu bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang kepercayaan. Pak Kura menatapnya, lalu ia tersenyum tenang. Lebih baik terlambat sadar daripada tidak sama sekali, Ruru. Tapi ingat, kepercayaan itu butuh waktu untuk dibangun kembali. Aku akan menebus kesalahanku, kata Ruru. Mulai hari ini, aku akan menepati semua janjiku, bahkan yang kecil sekalipun. Pak Kura pun berdiri perlahan. Ia memanggil Rangkong dan Beruang. Izinkan Ruru masuk, tapi sebagai pelajaran, biarkan ia membantu membersihkan lapangan dan melayani para tamu hari ini. Ruru mengangguk. Aku bersedia. Hari itu, Ruru bekerja keras. Ia tidak mengeluh. Ia menyapa para hewan dengan ramah dan bahkan membantu Pak Kura kembali ke rumah. Sejak hari itu, ia dikenal bukan hanya sebagai rubah cerdik, tapi juga rubah yang bisa dipercaya. Pesan moral dari cerita kali ini, menepati janji adalah dasar dari kepercayaan. Sekali rusak, kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Tapi dengan kerendahan hati dan tekad yang tulus, siapapun bisa berubah. Oke, kakak-kakak dan adik-adik yang manis, itu tadi cerita yang berjudul Janji di Ujung Hutan. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.